Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami boleh terus Tuhan mengasihi-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sama-sama katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Inilah kerinduan hati setiap kami Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam bait-Mu Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari
kami rindukan setiap saat Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Oh Yesus, ini yang kami rindukan Tuhan. Uralabaya shiralabata karalabaralabaya shikiralabaya. Inilah yang kami rindukan Tuhan Yesus, untuk selalu berada di dekat-Mu Tuhan. Uralabaya shikiralabaralabaralabaya. Uralabaya shikiralabaralabarala. Kami mau terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus seumur hidup kami Tuhan. Uralabaya shikiralabaralabarala. Uralabaya shalaboya shalabaralabaya shikiralabarala. Uralabaya shikiralabaralabaralabaya ralabaya shikiralabaralabaya shikiralabarala. Ralabaya shikiralababata karalabaya shikiralabaralabaya. Yesus, Yesus. Jamah kami Tuhan Yesus, jamah kami saat ini Tuhan. Shiralabaralabaralabaya shikirala. Syukur Bapa di surga, Bapa yang kami kenal kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi ya Roh Kudus Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh kembali datang kepadamu, kami bersekutu bersama saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu saat ini. Biarlah kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Engkau sendiri yang menaburkan firman-Mu melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Kau sucikan, layakkan kami, dan biarlah firman-Mu, kebenaran firman-Mu yang boleh ditaburkan. Dan kami semua Tuhan siap untuk menerima firman-Mu yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Pada pagi ini sungguh suatu kesempatan yang indah kalau kita boleh kembali berkumpul, kita boleh mengawali hari kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan pada pagi hari ini? Mari kita sama-sama lihat di dalam Lukas yang keempat, ayat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Puji nama Tuhan. Amin. Saudara, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus dicobai oleh iblis dan pada akhirnya iblis undur dari Tuhan Yesus. Dan di situ dikatakan dalam ayatnya, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik ini maksudnya waktu yang baik yang bagaimana? Tentunya waktu yang baik bagi iblis untuk mencoba lagi, untuk mengulangi lagi apa yang dia pernah lakukan. Nah, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sudah percaya dan diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita akan mengalami hal-hal yang Tuhan Yesus pernah alami. Ya, di antaranya mungkin adalah pencobaan atau mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita hal-hal yang tidak membuat kita nyaman atau enak. Apakah benar demikian? Mari kita lihat di dalam
Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Apa yang kita alami sebagai anak Tuhan? Nah, di sini dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis berjalan digambarkan seperti singa yang berjalan keliling mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis tidak langsung menerkam, di situ dikatakan, tapi mengaum-ngaum berjalan keliling. Seolah-olah iblis sedang menakut-nakuti atau mungkin mengintimidasi supaya anak-anak Tuhan ini ketakutan, dan dengan ketakutan itu maka imannya mulai goyah. Dan kalau iman goyah tentunya nanti bisa jatuh di dalam pencobaan atau mungkin jatuh di dalam dosa sehingga menjauh dari Tuhan. Nah, mungkin dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami jatuh bangun selalu di dalam kehidupan kita ya. Tidak selamanya mulus terus, lancar terus ya. Puji Tuhan kalau memang terjadi demikian. Tapi pasti suatu saat kita mengalami hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, di mana kita merasa bahwa ada sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat apa yang Tuhan berikan untuk kita supaya kita mampu menghadapi pencobaan, mampu menghadapi rintangan, mampu menghadapi gangguan dalam kehidupan kita. Apa ya, seperti tuntunan buat kita, yaitu dalam ayat yang ke-9 dalam 1 Petrus 5 tadi. Dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, saudara, di sini kuncinya adalah lawanlah dia dengan iman yang teguh. Tuhan meminta kita untuk berbuat sesuatu yang aktif, yaitu melawan intimidasi iblis tadi, melawan gangguan iblis tadi dengan iman yang teguh. Mungkin kita berkata, wah iman saya nggak kuat, iman saya lemah dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada iman yang lemah ya. Yang ada kita tidak melatih iman kita supaya iman kita teguh di dalam Tuhan. Jadi kuncinya adalah tetap di dalam Tuhan. Kita melatih supaya iman kita terus bertumbuh. Ada ayat firman yang mengatakan bahwa iman bertumbuh dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kuncinya di sini adalah kita hidup di dalam persekutuan dengan firman. Makanya gembala sidang kita, gembala host kita juga menyatakan supaya kita rajin membaca firman. Saya yakin dan percaya bahwa saudara sudah mulai menjadi suatu rutin, suatu kebiasaan, atau mungkin menjadi suatu gaya hidup ya, membaca firman Tuhan. Tentunya 10 pasal sehari. Nah, dari pembacaan firman Tuhan itu iman kita tumbuh, iman kita muncul. Jadi kuncinya yang pertama untuk menghadapi segala godaan, segala cobaan, segala rintangan, segala penderitaan kita, segala hal-hal yang tidak membuat kita nyaman, yang pertama adalah firman Tuhan. Selalu kita renungkan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan setiap hari. Kemudian yang kedua dikatakan, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Di sini artinya bahwa kita tidak sendirian mengalami hal itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa yang mengalami hal itu bukan cuma kita, tetapi saudara-saudara kita yang lain juga mengalami hal yang sama. Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan pada kita bahwa kita ada suatu komunitas, kita ada suatu community, bahwa ada saudara-saudara yang lain. Sebagai makhluk sosial, kita tentunya tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti berharap ada seseorang atau mungkin sekumpulan komunitas orang yang bisa memberikan kita kekuatan, kemampuan, bahkan mungkin saling mendukung di dalam doa. Nah, saudara, yang kedua berarti adalah kita harus menemukan satu komunitas di mana kita bisa mendapatkan kekuatan, di mana kita bisa mendapatkan gaya hidup yang sama di dalam Tuhan. Nah, kalau di tempat kita di GBI Yosef Shalom ini, komunitas itu namanya KUL, Community of Love. Jadi
Saya sarankan bagi saudara yang belum terhisap di KUL, atau saudara yang rindu untuk bertemu, berkumpul, bersekutu dengan saudara-saudara yang lain, masuklah di dalam komunitas KUL di wilayah yang terdekat dengan tempat tinggal saudara. Kalau saudara belum tahu, belum ketemu, silakan saudara kontak atau hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi di bawah ini ya nanti. Nanti akan diarahkan di KUL mana saudara bisa berkumpul, bisa bertumbuh dengan saudara-saudara yang lain. Di dalam KUL ada kesatuan hati. Di dalam KUL kita boleh bertumbuh bersama dalam pengertian dan pengetahuan yang benar akan firman Tuhan, dan dengan demikian kita memperoleh kekuatan iman. Di dalam KUL kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling bersaksi bagaimana campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan berikan kekuatan pada kita. Dan kita tidak mudah goyah, tidak mudah diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran, bahkan dengan intimidasi iblis yang mengaum seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Jadi yang pertama adalah firman Tuhan, yang kedua temukan komunitas yang akan memberikan kita semua kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi segala hal itu, saling menguatkan. Nah, kemudian apa yang Allah berikan kepada kita kalau kita diizinkan suatu saat menderita karena pencobaan? Yang pertama yaitu adalah, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Puji nama Tuhan. Jadi melalui semua hal itu, melalui hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, melalui pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya Tuhan punya maksud lain, yaitu untuk membuat kita semakin kuat, semakin kokoh, teguh berdiri dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dan terutama di dalam masa-masa menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di era Pentakosta yang ketiga, di masa penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan dua kali. Itulah tuh saudara. Jadi yang pertama, tetap tekun baca firman Tuhan. Yang kedua, temukan komunitas untuk bisa mendapatkan kekuatan, kemampuan dalam menghadapi hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini. Bapa yang baik, Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas pagi ini. Kami serahkan biarlah kami boleh mendapatkan kemampuan, kekuatan, dan kuasa untuk menghadapi segala hal dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kami Tuhan hari ini. Engkau sendiri Tuhan yang berikan kami kekuatan, kemampuan, dan kami sanggup melawan tipu daya iblis, melawan segala intimidasi iblis, karena semuanya Tuhan kekuatannya daripada-Mu. Kami serahkan saudara-saudara kami dimanapun berada saat ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memberikan kami kekuatan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu saja Tuhan. Kami mulai hari ini dengan penuh pengucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua saudara yang kita percaya, kita katakan amin. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi.